Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rahmalela Zulfikar, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Semarang, Pendidikan IPA, dengan NIM 410222048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profiling peserta didik untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian untuk sasarannya, yaitu saya melakukan observasi di SMP 19 Semarang dengan brand yaitu Sekolah Peneliti dan juga Sekolah Digital, di mana sekolah ini juga berkomitmen sebagai zona integritas dengan wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Di SMP 19 Semarang ini juga mengedepankan pendidikan karakter dan juga profil pelajar Pancasila. Untuk profiling peserta didik kali ini saya mengobservasi 11 karakteristik peserta didik atau 11 aspek. Yang pertama ada fisiologis, kognitif, emosi, psikososial, moral, bahasa, motivasi belajar, gaya belajar, etnik, kultur, dan juga status sosial. Yang pertama ini adalah peserta didik yang saya observasi. Berada di kelas 7B, ini merupakan salah satu peserta didik yang berprestasi, yaitu dia juga sangat pemberani dan juga berbakat. Namanya adalah Atyanta Davendra Wijanarto. Usianya 13 tahun, agamanya Islam, kewarganegaraan Indonesia, hobinya bermain gitar, cita-citanya menjadi dokter atau orang sukses. Kemudian untuk peserta didik kedua sebagai pembanding atau yang saya observasi juga berada di kelas 7C. Siswa ini merupakan siswa yang slow learner atas nama Muhammad Guntur Satrio Wibowo. Usianya 12 tahun, hobinya bermain bola dan juga cita-citanya sebagai pemain bola. Nah, yang pertama, aspek karakteristik yang pertama yaitu fisiologis. Untuk Atta sendiri, dia itu memiliki tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata seusianya, tidak sesuai. Karena apa? Karena tinggi badan ideal untuk anak usia 13 tahun adalah 156 cm. Sedangkan Atta sendiri itu memiliki tinggi badan hingga 174 dengan berat badan yang sudah sesuai dengan tinggi badan yang dimilikinya. Kemudian Atta juga menunjukkan perubahan seks sekunder, memiliki organ-organ seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dengan normal. Kemudian untuk motorik kasar dan juga halusnya juga terpantau sudah baik. Sementara itu, untuk peserta didik yang kedua atas nama Rio, dia juga memiliki tinggi badan yang melebihi dengan anak-anak seusianya karena jika usia 12 tahun itu umumnya tingginya adalah 149. Namun Rio ini memiliki tinggi badan hingga 160 cm. Berat badannya juga sudah sesuai dengan TB-nya. Kemudian organ-organ indranya juga sudah baik, semuanya baik. Kemudian untuk motorik halusnya sudah baik, namun perbedaannya ini di sini. Motorik kasarnya itu tidak kurang, di mana ketika peserta didik atas nama Rio ini diobservasi ternyata ketika berjalan itu terkadang tidak seimbang. Kemudian ketika diminta untuk berjalan menuju ke belakang itu dia terkadang belok-belok. Selanjutnya untuk perkembangan kognitifnya, ini juga sangat berbeda antara Atta yang berprestasi dan juga Rio yang slow learner. Di mana Atta yang berprestasi ini, dia sudah mampu untuk merumuskan hipotesis, kemudian dia mampu mengerjakan operasi matematika berkaitan dengan penyelesaian masalah. Karena Atta sendiri ini peserta didik yang menyukai pembelajaran matematika. Dia juga mampu untuk memahami konsep yang bersifat abstrak. Dia termasuk siswa yang mampu untuk mengembangkan ide dan juga kreatif. Peserta didik ini juga mampu untuk memahami potensi yang ada dalam dirinya, di mana saat saya mengobservasi, dia mengatakan bahwa dia itu sangat berbakat di bidang musik dan juga didukung oleh keluarganya. Saat ini dia melakukan les gitar seperti itu.
Nah, berbeda halnya dengan Rio, Rio itu perkembangan kognitifnya dia tidak menyukai pembelajaran matematika sehingga dia tidak mampu untuk mengerjakan operasi matematika yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Kemudian Rio ini juga tidak mampu untuk memahami konsep dan menalar objek yang abstrak. Lalu saat pembelajaran Rio itu juga kurang mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya. Mampu membaca dengan lancar, namun ketika ditanya apakah minat bacanya itu tinggi, ternyata itu kurang. Kemudian dia telah mampu untuk mengetahui potensi pada dirinya, yaitu dia menyukai bola. Lanjut untuk aspek selanjutnya, yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi di sini saya mengobservasi 6 aspek, di mana untuk Atta sendiri, dia itu telah mampu mengekspresikan emosi positifnya. Terkadang Atta ini marah ketika diganggu temannya, atau misalkan kondisi kelasnya itu ramai, namun dia tetap mampu untuk mengontrol atau mengendalikan emosinya sehingga tidak meluap. Atta juga telah mampu mengungkapkan apa yang telah dirasanya. Kemudian dia juga mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. Meskipun dia sendiri itu mengatakan bahwa lebih suka mengerjakan secara individu, tetapi ketika ditantang atau ketika diharuskan untuk berkelompok, dia tetap berperan aktif dan juga malah biasanya sebagai leadernya, seperti itu. Berbeda halnya dengan Rio yang tadi slow learner, untuk emosinya itu agak lebih kurang stabil, di mana dia mengaku pernah dipanggil guru BK karena pernah menonjok teman sebayanya. Kemudian dia juga mudah tersinggung ketika temannya itu mengejek ataupun hanya sebatas bercanda, seperti itu. Peserta didik ini juga mampu berkolaborasi dalam sebuah kelompok, meskipun terkadang lebih lamban dibandingkan dengan teman lainnya. Aspek selanjutnya itu perkembangan psikososial. Nah, di sini ada 11 poin yang saya observasi, di mana secara keseluruhan untuk peserta didik Atta ini sudah baik. Nah, di sini yang saya highlight adalah dia itu merasa akan menghargai seseorang ketika dia juga dihargai, seperti itu. Kemudian dia mampu untuk bekerja sama dengan teman lainnya, mampu untuk menjalin hubungan yang positif, dan juga ikut aktif dalam kegiatan sekolah. Tapi ketika ditanya, ternyata meskipun dia mampu, misalkan ada pembelajaran, ada kuis atau apa, dia terkadang memberikan kesempatan untuk teman lainnya agar bisa menjawab, seperti itu. Kemudian dia juga mulai menyukai lawan jenisnya. Ketika ditanya, dia menyukai lawan jenisnya itu akan berbicara nih kalau suka, seperti itu. Kemudian dia juga mengaku sudah memiliki pacar dan dia tidak suka dipuji. Nah, ini sama halnya dengan Rio. Rio juga menjadi sosok yang tidak suka dipuji. Kemudian dalam kegiatan sekolah, Rio ini kurang begitu aktif. Tetapi ketika diminta untuk maju, kemudian untuk menjawab, Rio ini mampu gitu. Selanjutnya, untuk perkembangan moral sendiri, ini ada 11 poin yang saya observasi, di mana diantaranya itu semuanya menunjukkan hasil yang positif. Atta itu suka mengucapkan minta tolong, kemudian mengucapkan terima kasih, mengucapkan permohonan maaf apabila merasa bersalah, menghormati orang yang lebih tua, kemudian juga telah mengamalkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Bersikap baik dan juga tidak membeda-bedakan teman. Nah, untuk perkembangan moral sendiri, antara Atta dan juga Rio ini ternyata memiliki kesamaan, di mana semuanya itu menunjukkan hasil yang positif. Sama halnya dengan perkembangan bahasa. Di perkembangan bahasa,
Atta dan juga Rio ini juga memiliki kemampuan yang sama, di mana dia mampu untuk mengucapkan kata sederhana, kemudian berkomunikasi secara baik dengan teman sebaya, mengemukakan pendapat, dan juga memahami makna dari pembicaraan orang lain. Nah, keduanya memiliki kemampuan yang sama. Untuk motivasi belajarnya ini jelas berbeda jauh. Ada 16 poin yang saya observasi, di mana untuk Atta sendiri ini semuanya checklist dia. Jadi dia menunjukkan hasil yang positif di mana dia mampu memperhatikan penjelasan guru, kemudian ketika merasa bingung dia bertanya, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pembelajaran, aktif berdiskusi, kemudian ketika dirasa kurang tentang referensi belajarnya, dia mampu untuk menambah referensi belajarnya. Dengan temannya sendiri, dia juga aktif untuk bertanya, seperti itu. Nah, ini dia memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat. Untuk peserta didik Rio yang slow learner tadi, yang pertama, ketika merasa bosan, Rio itu cenderung dia tidak fokus kembali gitu. Dia akan mencari cara untuk misalkan berjalan-jalan, kemudian mengamati objek lain, tidak memperhatikan guru, seperti itu. Namun, apabila dia bingung, dia akan berusaha bertanya kepada guru ataupun teman sebayanya. Jadi, dia masih memiliki keinginan atau semangat untuk belajar. Seperti itu. Namun, belum mencapai tahapan mencari referensi tambahan untuk belajar karena dia sendiri ketika ditanya minat belajarnya itu kurang gitu. Dia lebih suka bermain seperti itu. Nah, ini tetapi yang perlu diingat meskipun tergolong slow learner, Rio ini tetap semangat mengikuti pembelajaran seperti itu. Gaya belajar selanjutnya yaitu aspek gaya belajar. Di sini ada 14 poin yang saya observasi, di mana ini sangat jauh berbeda sekali antara Atta yang berprestasi dan juga Rio yang kondisinya ini adalah siswa slow learner. Atta sendiri dia menyukai gaya belajar yang visual, audio visual. Dia lebih suka pembelajaran yang menggunakan PPT, kemudian video, kemudian dia tidak suka ngomong sendiri. Nah, ini gaya belajarnya itu bukan kinestetik. Kemudian ketika belajar, ketika membaca, dia juga tidak mengeluarkan suara yang keras. Nih, mampu menggunakan bahasa yang baik, tidak berbicara sendiri tadi. Nih, dia juga menyukai kondisi atau suasana lingkungan belajar yang tenang seperti itu. Jadi, ketika lingkungan belajarnya gaduh, dia tidak menyukai hal tersebut. Perbandingannya dengan Rio, untuk Rio sendiri ini merasa kurang nyaman jika lingkungan belajarnya itu ramai. Jadi sama dengan Atta ya. Nah, kemudian untuk membacanya, dia justru lebih cenderung keras. Jadi ketika belajar itu dia mengeluarkan suara yang keras, kemudian bibirnya terbuka, kemudian memiliki kecenderungan berbicara sendiri. Gaya belajar yang disukai yaitu gaya belajar dengan berjalan-jalan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Rio ini memiliki gaya belajar kinestetik dan juga visual. Selanjutnya untuk perkembangan etnik, kultur, dan juga status sosial. Nah, untuk ketiga aspek ini ternyata baik Atta maupun Rio ini memiliki kondisi yang sama, yaitu peserta didik ini mampu menyadari adanya keragaman etnik, kultur, dan juga status sosial, kemudian mampu menghargai, kemudian mampu bekerja sama dalam tim yang memiliki etnik ataupun kultur yang berbeda dan juga status sosial yang berbeda.
Nah, ini 2 peserta didik yang sudah saya observasi. Tadi yang sudah saya paparkan, ada Ata dari kelas 7B dan juga Rio kelas 7C. Nah, Ata ini merupakan salah satu peserta didik yang tadi berprestasi di kelasnya. Ia dikenal sebagai sosok yang pintar, berani, berbakat. Ia tumbuh di keluarga menengah ke atas. Keluarga Ata ini sangat mendukungnya baik dalam akademis maupun non-akademis. Ibunya selalu menyemangati Atta. Ibunya ini dia adalah seorang ibu rumah tangga, sehingga bisa standby 24 jam untuk mendampingi Atta belajar. Kemudian untuk perkembangan fisiologisnya, moral, bahasa, motivasi, gaya belajar, etnik, kultur, dan juga status sosialnya tadi sudah baik. Dengan gaya belajar tadi audiovisual ya. Sementara itu, untuk Rio sendiri, Rio ini meskipun dia termasuk dalam kategori slow learner, tetapi guru yang mengampunya mengatakan bahwa dia itu tidak seperti slow learner karena mampu untuk beradaptasi dan mampu untuk belajar bersama teman-teman lainnya yang bukan slow learner. Dia memiliki semangat juang yang tinggi, ketika bingung juga bertanya dengan guru dan juga teman sebayanya. Rio berlatar belakang keluarga menengah ke bawah. Namun, keluarga Rio sangat mendukungnya dalam memenuhi kebutuhan akademik. Akan tetapi, memang belum difokuskan untuk non-akademik. Maksudnya, di sini dia memiliki potensi sebagai pemain bola. Dia suka bermain bola. Tetapi, tidak seperti Atta yang dileskan. Jadi, Rio ini tidak difasilitasi seperti itu. Nah, untuk gaya belajar slow learner sendiri ini, Rio lebih menyukai belajar dengan berjalan-jalan, dengan mengeluarkan suara yang keras seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa dia itu memiliki gaya belajar kinestetik dan visual. Perkembangan fisiologisnya tadi sama dengan Atta, kemudian dia juga memiliki toleransi yang tinggi, mengamalkan 5S, berbuat baik dengan temannya. Dalam aspek bahasa juga sudah baik seperti itu. Jadi kurang lebih untuk aspek etnik, kemudian kultur, fisiologis itu tidak jauh berbeda. Namun memang yang terlihat perbedaannya itu ketika dimotivasi belajar, gaya belajar, dan juga kognitifnya seperti itu. Nah, dari paparan tersebut, profiling paparan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan itu harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan juga budi pekerti. Seperti itu, demikian pemaparan profiling peserta didik saya di SMP 19 Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.